semuanya, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini aku ingin sharing tentang aktivitas homeschooling yang aku berikan kepada anak-anak aku ya. Homeschooling yang aku terapkan ini bukan model homeschooling yang memanggil pengajar dari luar dan berpatokan saklek pada kurikulum dinas pendidikan, tapi homeschooling yang seperti sekolah di rumah dengan pengajarnya adalah aku sendiri. Kurikulumnya jadi fleksibel ya, sesuai dengan tahapan dari perkembangan anak. Karena aku ingin mengantarkan anak-anak aku itu menuju sekolah formal pada saatnya nanti. Intinya sih aku pengen ngasih tahu ke anak-anak aku kalau sekolah itu seperti apa sih, rutinitasnya gimana, supaya nanti familiar ya ketika sekolah. Dan aku ingin mengoptimalkan stimulasi perkembangan dari anak-anak aku. Untuk aktivitasnya sendiri, aku ingin membuat simulasi seperti sekolah sungguhan ya, dari mulai masuk, belajar, kemudian pulang. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai untuk pembahasan aktivitas homeschooling untuk anak-anak aku. Hal pertama yang aku terapkan adalah baca doa dan memberi salam. Itu udah pasti ya. Jadi untuk melakukan suatu aktivitas, aku ingin memberitahukan kepada anak-anak aku bahwa kita harus berdoa terlebih dahulu dan memberi salam. Kemudian ya seperti biasa ya, yel-yel supaya semuanya itu semangat, supaya anak-anak aku itu lebih semangat lagi untuk melaksanakan homeschooling ini. Kemudian adalah aktivitas menyanyi dan menari. Nah, di sini aku ingin agar anak-anak aku itu semangat terlebih dahulu ya. Jadi ada aktivitas menari dan menyanyinya. Di sini aku bisa memasukkan motorik kasar untuk anak-anak aku. Biasanya aku melakukan senam atau bernyanyi sesuai dengan lagu-lagu kesukaan anak-anak kayak gitu. Bernyanyi sambil menari seperti itulah. Pokoknya di sini aktivitasnya adalah bergerak. Setelah itu baru masuk ke inti dari homeschooling ini, yaitu belajar. Nah, di sini kegiatan belajar untuk homeschooling yang aku terapkan, aku bagi menjadi 3. Yang pertama ada kognitif, kemudian ada motorik halus, dan untuk seninya juga ada. Jadi aku mengambil atau menerapkan 3 hal tersebut untuk anak-anak aku. Untuk kognitif di sini aku lebih mengarah ke kayak pelajaran yang menggunakan otak gitu ya. Seperti melatih konsentrasi, terus mengenalkan angka, mengenalkan huruf, belajar konsep ukuran, seperti itu ya. Jadi untuk kakak Afis dan untuk adik Abid, kognitifnya pasti berbeda karena mengacu pada perkembangan masing-masing dari anaknya. Motorik halus di sini lebih ke arah penguatan otot-otot di tangan. Untuk adik Abid dan kakak Afis sesuai dengan perkembangannya. Kalau adik Abid itu lebih ke arah mencapit, menyendok kayak gitu ya. Kalau untuk kakak Afis sendiri lebih ke arah kayak meronce, terus
membuat garis vertikal, menjiplak bentuk, menjumput, mengelus ya, seperti itulah. Jadi motorik halusnya pun aku berikan kepada anak-anak agar otot-otot di tangannya ini berfungsi dengan baik, dan ketika nantinya mereka bersekolah, mereka sudah siap untuk melakukan atau melaksanakan tugas dari sekolahnya. Terakhir, aku memberikan kesenian atau keterampilan kepada anak-anak aku. Di sini bisa mewarnai, menggambar, atau melipat kertas, membentuk origami, mainan origami gitu. Pokoknya kegiatan keterampilan atau seni. Bisa juga menyanyi atau membuat suatu karya seni ya. Pokoknya hal semacam itu. Jadi aku ingin menumbuhkan jiwa-jiwa seni untuk anak-anak aku. Karena manfaat dari seni itu bermacam-macam ya. Salah satunya adalah anak-anak bisa mengembangkan kreativitas sesuai dengan imajinasinya masing-masing, dan juga bisa belajar untuk mengekspresikan diri sendiri. Itu harus ya, karena zaman sekarang kalau memendam perasaan itu nantinya akan depresi gitu. Jadi dengan belajar seni, anak-anak bisa belajar untuk berekspresi. Selanjutnya adalah aktivitas bercerita. Dengan bercerita ini kita bisa bermacam-macam ya. Kita bisa menyelipkan nilai-nilai kehidupan, kita bisa melatih moral anak-anak. Pokoknya aku senang sih bercerita itu, karena dengan bercerita itu kita bisa membentuk pribadi dari anak-anak kita. Misalnya, jangan pamer, itu kenapa? Terus kita harus selalu berusaha, itu kenapa? Jangan mudah putus asa, itu kenapa? Gitu. Tapi dikemas dalam bentuk cerita atau mendongeng. Dongeng di sini bisa dongeng tentang fabel atau dongeng cerita-cerita Islami. Pokoknya bermacam-macam dongeng lah kita bisa masukkan atau kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita. Selanjutnya adalah hafalan surat-surat pendek dan juga doa sehari-hari yang harus dihafal oleh anak-anak aku. Di sini aku juga belajar untuk menghafal doa-doa surat-surat pendek juga ya. Jadi bukan anak aku yang belajar, aku juga harus belajar. Ya syukur-syukur kalau doa pendek udah terhafal semua, mari kita menghafal Al-Quran. Insya Allah bisa jadi hafiz dan hafizah. Amin. Terakhir, sebelum pulang sudah pasti aktivitasnya adalah berdoa dan memberi salam. Nah, itu dia aktivitas homeschooling yang aku berikan kepada anak-anak aku di setiap harinya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.